Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai market and competitive analysis or entry and exit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifki Adea Syahrian, NPM 0147. Yang kedua ada Ade Anan, NPM 0150. Yang ketiga ada saya sendiri, NPM 0153. Yang keempat ada Arif Rifai, NPM 0156. Yang kelima ada Braga Arianto, NPM 0162. Dan yang terakhir ada Elisa Sepiani, NPM 0165. Masuk dan keluar. Statistik yaitu perusahaan ada pada satu titik waktu dan membuat keputusan secara bersamaan. Masuk adalah awal produksi dan penjualan oleh perusahaan baru di pasar, dan keluar terjadi ketika perusahaan berhenti berproduksi di pasar. Para pendatang baru mengancam para pemain lama, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar dengan dua cara. Yang pertama, mereka mengambil pangsa pasar dari pertahanan. Ini adalah cara utama Facebook merusak MySpace. Dan yang kedua, masuk sering mengintensifkan persaingan yang mengarah ke harga yang lebih rendah. Ini adalah konsekuensi alami dari model Cournot dan Bertrand yang berbeda yang dibahas di bab sebelumnya, di mana banyak perusahaan menyiratkan harga yang lebih rendah. Fakta tentang masuk dan keluar. Keluar adalah kebalikan dari masuk, penarikan produk di pasar, baik oleh perusahaan yang tutup sepenuhnya atau oleh perusahaan yang terus beroperasi di pasar lama. 1. Masuk dengan keluar akan meresap. 2. Masuk dan keluar cenderung lebih kecil dari perusahaan mapan. 3. Kebanyakan pendatang tidak bertahan 10 tahun. Masuk dan keluar bervariasi menurut industri. Banyak industri memiliki tingkat masuk yang tinggi termasuk pakaian jadi, kayu dan logam, fabrikasi. Industri dengan tingkat keluar yang tinggi termasuk pakaian jadi, kayu dan kulit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rifki. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Mas Arif Bagus. Fakta-fakta implikasi itu ada 3 yang sangat penting bagi strategi. Yang pertama yaitu ketika merencanakan masa depan, manajer harus memperhitungkan entry. Yang kedua, manajer harus mengharapkan sebagian besar usaha baru gagal dengan cepat. Yang ketiga, manajer harus mengetahui kondisi masuk dan keluar dari industri mereka. Selanjutnya, keputusan masuk dan keluar konsep dasar. Di dalam bab ini, menyajikan konsep ekonomi yang akan membantu manajer yang memutuskan apakah akan masuk atau keluar dari pasar, serta manajer yang berusaha mengatasi pendatang baru yang potensial. Keuntungan post-entry akan bervariasi sesuai dengan permintaan dan kondisi biaya serta sifat kompetisi post-entry. Kompetisi post-entry mewakili perilaku dan kinerja perusahaan di pasar setelah entry itu terjadi. Selanjutnya, hambatan untuk masuk. Karena potensi keuntungan adalah panggilan sirine bagi investor, industri yang menguntungkan mengundang masuk. Pertama, ada hambatan untuk masuk memungkinkan perusahaan lama untuk merebutkan keuntungan ekonomi yang positif, sementara membuat tidak menguntungkan bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Kedua, hambatan untuk masuk mungkin struktural atau strategis. Ketiga, hambatan masuk struktural muncul ketika pertahanan memiliki biaya alami atau keuntungan pemasaran. Keempat,
Hambatan masuk strategis terjadi ketika pertahanan mengambil tindakan agresif untuk menghalangi masuk. Selanjutnya ada tipologi kondisi masuk bind. 6 bind menjelaskan 3 entry kondisi. Pertama, masuk diblokir jika hambatan struktural begitu tinggi sehingga bengkok tidak perlu melakukan apapun untuk menghalangi masuk. 2. Masuk diakomodasi jika hambatan masuk struktural rendah dan baik, strategi penghalang masuk tidak akan efektif, atau biaya bagi pemegang jabatan bengkok mencoba untuk mencegah masuk melebihi manfaat yang bisa diperoleh dari mempertahankan pendatang keluar. 3. Masuk terhalang itu ada 2. Yang pertama, yaitu jika pemegang jabatan dapat mencegah peserta keluar dengan menggunakan strategi pencegah masuk. Yang kedua, jika menggunakan strategi pencegah masuk meningkatkan keuntungan bagi incumbent. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ade Anan. Menganalisis kondisi inter-asmintari persyaratan. Saat membahas hambatan masuk, ingatlah bahwa pendatang dapat menikmati banyak atribut butes yang biasanya kita kaitkan dengan perusahaan institusi. Didefinisikan pendapatan adalah sangat mungkin untuk memiliki investasi tenggelamnya dalam fasilitas, peralatan, dan pelatihan, dan memiliki hubungan yang dalam rantai produk vertikal. Jika demikian, presentasi dapat mengubah ini atribut untuk ketentuan mereka sendiri, mengubah strategi perusahaan masuk menjadi pemegang, menghapus strategi. 3 jenis utama hambatan masuk struktural. 1. Kontrol sumber daya penting. 2. Skala dan cukupan ekonomi. 3. Ketentuan persamaan dan jabatan. Kontrol sumber daya esensial. Seorang pengetahuan dilindungi dari entry jika mengontrol sumber daya atau saluran di vertikal rantai dan dapat menggunakan sumber daya itu lebih efektif daripada pendatang baru. Satu alasan mengapa Nintendo mendominasikan pasar video game di awal 1990-an adalah Nintendo-nya entertainnya sistem NSA atau plafon super untuk program game yang secara alami mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk mengembangkan game untuk NICE. Skala dan cakupan ekonomi. Ketika skala signifikan perusahaan mapan yang berpotensi pada atau di luar skala efisien minimum MSE akan memiliki unggulan biaya yang stabilitas dibandingkan skala yang lebih kecil pendatangannya. Barriers to exit, hambatan untuk keluar. Untuk keluar dari pasar perusahaan menghambatkan produk membandingkan atau menjual asisten. Dan hambatan keluar ketika perusahaan memiliki untuk tetap berada di pasar tetapi diberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan masuknya jika akan masuk di tempat pertama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ade Anan, yaitu tentang strategi pencegahan masuk. Secara umum, strategi pencegahan masuk layak dilakukan dengan mempertimbangkan 2 kondisi yang terpenuhi. Yang pertama, petahana memperoleh keuntungan lebih tinggi sebagai perusahaan monopoli daripada sebagai perusahaan duopoli. Yang kedua, strategi dapat mengubah harapan peserta tentang sifat kompetisi pasca entry. Seorang petahana mungkin berharap untuk menuai keberuntungan tambahan jika dapat mencegah pendatang baru. Berikut ini 3 strategi pencegahan masuk. Yang pertama adalah penetapan harga batas, yang kedua penetapan harga predator, yang ketiga strategi bundle. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga batas. Mengacu pada praktik di mana perusahaan lama menetapkan harga rendah untuk mencegah perusahaan baru masuk, menjadi monopolis pada harga terbatas daripada berbagai pasar dengan harga duopoli. Yang selanjutnya harga predator.
Penetapan harga predator terjadi ketika petahana besar menetapkan harga rendah untuk mengusir pesaing yang lebih kecil dari perusahaan. Tujuannya yaitu satu, untuk mengusir saingan saat ini dan membuat pesaing masa depan terukir dua kali untuk masuk. Yang kedua, mengingatkan pada tujuan penetapan harga batas. Penetapan harga predator menyebabkan pesaing memikirkan kembali potensi keuntungan pasca masuk, sementara petahana predator mengharapkan bahwa kerugian apapun yang ditimbulkannya saat mendorong pesaing dari pasar dapat diganti kemudian melalui keuntungan monopoli di masa depan. Yang selanjutnya yaitu paradoks toko rantai. Kegagalan nyata dari intuisi yang mendukung strategi penetapan harga predator telah menimbulkan teka-teki dalam ekonomi yang dikenal sebagai paradoks rantai toko. Paradoksnya adalah bahwa banyak perusahaan tampaknya terlibat dalam penetapan harga predator, meskipun kesimpulan teoritis bahwa strategi tersebut tidak rasional. Menyelamatkan harga batas dan predasi. Pentingnya ketidakpastian dan reputasi. Teori ekonomi yang disajikan menunjukkan bahwa penetapan harga batas dan penetapan harga predator adalah strategi yang tidak rasional, namun perusahaan terus mengejarnya. Teori permainan telah menunjukkan bahwa tindakan predator mungkin menguntungkan jika pendatang tidak yakin tentang kondisi pasar. Perang atrisi. Perang harga merugikan semua perusahaan di pasar terlepas dari siapa yang memulainya, dan merupakan contoh nyata dari perang gesekan. Selain perang harga, banyak jenis interaksi lainnya adalah perang gesekan. Asimetri dapat sangat mempengaruhi hasil dari perang harga. Predasi dan ekspansi kapasitas. Pemegang jabatan harus memiliki keunggulan biaya yang berkelanjutan. Ini memberikan keunggulan jika terjadi entry dan perang harga berikutnya. Pertumbuhan permintaan pasar lambat, jika tidak, permintaan akan dengan cepat melampaui kapasitas. Investasi dalam kelebihan kapasitas harus ditenggelamkan sebelum masuk. Jika tidak, peserta mungkin akan memaksakan petahana untuk mundur jika terjadi perang harga. Calon peserta tidak boleh berusaha membangun reputasi untuk kekerasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elisa. Ekonomi judo adalah di mana perusahaan kecil atau pendatang dapat menggunakan ukuran pertahanan untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika pertahanan memangkas harga untuk mengusir pendatang dari pasar, itu berdiri kehilangan lebih banyak pendapatan daripada persaingannya yang lebih kecil. Selanjutnya, bukti tentang perilaku mencegah masuk. 1. Pengurangan harga yang agresif untuk bergerak ke bawah kurva pembelajaran, memberi perusahaan lain biaya keuntungan yang dapat disamai oleh pendatang baru dengan berinvestasi dalam mempelajari diri mereka sendiri. 2. Iklan yang intensif untuk menciptakan loyalitas merek. 3. Akuisisi paten untuk semua varian produk. 4. Peningkatan reputasi perusahaan untuk pemasangan melalui pengumuman atau semacam kendaraan lainnya. 5. Batasan harga. 6. Memegang kelebihan kapasitas. Selanjutnya, daftar periksa pencegahan masuk. A. Memasuki pasar. Perusahaan yang bersaing untuk memasuki pasar baru mungkin terlibat dalam perilaku mencari rit, seperti masuk lebih dahulu, yang menghabiskan sebagian atau seluruh keuntungan yang tersedia. B. Masuk lebih awal dan perilaku mencari sewa. Dengan monopoli yang sudah mapan, mungkin telah menghabiskan sebagian atau seluruh keuntungan yang tersedia. Ini dapat berupa masuk lebih dahulu, melobi pemerintah, atau membelanjakan uang untuk mengembangkan hubungan pemasok atau pelanggan. Dan jika beberapa perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan sewa monopoli, pemenang harus memiliki beberapa aset atau kemampuan unik jika ia berharap pada akhirnya menghasilkan laba positif. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.